Flashback 1 ke beberapa tahun yang lalu. Piar. Haidar membanting sebuah perabot di rumahnya. Ia tengah marah besar. Emosinya meluap-luap. "Mah, pokoknya aku nggak mau dijodohkan!" teriaknya terhadap Marlin. Wanita itu yang semula sedang santai sambil membaca buku primbon, segera mengakhiri kegiatannya. "Mama ngelakuin ini demi kamu," jawab Marlin. "Demi aku apa, Ma? Orol adalah pewaris tunggal kekayaan orang tuanya. Jika kamu menikah dengannya, perusahaan gondal gandul akan menjadi lebih besar. Dan kamu bisa menguasai semuanya. Kekuasaanmu nanti tak akan tergoyahkan oleh apapun. Apalagi oleh adikmu yang belum tahu keberadaannya itu," terang Marlin. "Tapi aku tak memiliki perasaan apa-apa terhadap Orol, Ma. Aku sama sekali tak cinta sama dia. Mana bisa aku menikah tanpa perasaan itu? Lagi pula, aku sudah memiliki Ririn, Ma. Aku ingin dialah yang menjadi istriku, bukan orang lain. Bahkan aku sudah berjanji padanya. Aku sudah sempat melamarnya. Aku tak mau membuatnya kecewa. Dia pasti akan mengerti," sahut Marlin. "Pokoknya aku nggak mau, Ma. Persetan dengan perusahaan." Haidar hampir melangkah pergi. "Jika kau menolak pernikahan ini, kau akan kehilangan segalanya, Haidar!" lantang Marlin. Langkah Haidar pun terhenti. Ia kembali menengok ke arah Marlin. "Mana mungkin seperti itu, Ma. Misal aku nggak bisa menguasai seluruhnya, tapi seenggaknya aku akan tetap mendapatkan bagian. Karena aku adalah anak Papa, dia tak akan membiarkanku hidup dalam kemiskinan." Haidar begitu percaya diri mengatakannya. Ia sangat meyakini hal tersebut. "Hahaha." Marlin tertawa. "Kau salah, Haidar," ucapnya. "Dia tak akan seperti itu. Karena apa? Karena sesungguhnya kau bukan anak daging papamu. Kau anak laki-laki lain." Glek. Haidar begitu tercekat. Mama bercanda, kan?" Ucapan Haidar seketika terbata. "Mama serius. Kau bukan daging papamu. Kau anak laki-laki lain." Marlin mengulangi kata-katanya. Seketika kedua lutut Haidar bergetar hebat dan terasa lemas. Ia syok, serasa tak percaya. "Mana mungkin seperti itu, Mah. Aku adalah anak Papa. Aku adalah putranya. Mamalah yang mengetahui segalanya, Haidar. Karena Mama yang melahirkanmu." Wajah Haidar terlihat pucat pasi. Dan untuk beberapa saat ia hanya terdiam. Walau kemudian, ia mulai bersuara. "Lalu siapa ayahku yang sesungguhnya, Ma?" tanyanya lirih. "Jadi kau ingin tahu? Tentu aku ingin tahu." Marlin beranjak dari tempat duduknya. Ia berjalan menghampiri Haidar. Kini ia tepat berdiri di hadapan Haidar. "Ayahmu adalah Om Brata." Deg. Haidar terkejut. Seketika terdengar musik mengguncang seperti di sinetron-sinetron. "Maksudnya almarhum Om Brata sahabat Papa? Ayah dari Orol?" "Ya, dialah ayahmu." Marlin dengan tegas membenarkan. "Lalu kenapa aku malah disuruh menikah dengan Orol, Ma? Bukankah berarti dia adalah adikku? Mana boleh kami melakukannya? Mama tidak menyuruhmu untuk menikah sungguh-sungguh dengan dia. Pernikahanmu hanya sebatas formalitas." "Maksud Mama apa?" Haidar masih kebingungan dengan ucapan Marlin. "Kau hanya perlu berpura-pura saja. Berpura-pura menjadi suami yang baik untuk dia. Kau tak perlu menyentuhnya. Kau tinggal membuat alasan yang masuk akal. Tapi sampai kapan aku harus seperti itu, Ma? Lama-lama dia nanti akan curiga. Dia tak akan mungkin terima," sahut Haidar. "Kamu tenang saja. Sandiwaramu hanya sementara. Sampai kamu benar-benar menguasai perusahaan seutuhnya. Setelah itu, kau boleh meninggalkannya. Dan kembali kepada kekasihmu itu." "Itu ide gila, Ma. Aku nggak setuju."
karena aku nggak mau mempermainkan perasaan orang lain. Terlebih ternyata dia adalah adik kandungku sendiri. Haidar menolak ide Marlin. Hei, Haidar, kau mau kehilangan segala-galanya? Papamu hanya mengingatkan Orol sebagai menantu, tidak wanita lain. Karena dia ingin semakin mengembangkan perusahaan gondal-gandul. Juga karena dia sangat menyayangi Orol. Dia sudah menganggap Orol sebagai putri kandungnya sendiri. Jadi dia menganggap, dengan menikahkan kamu dan Orol, ia telah sama saja menolong Orol yang seorang yatim piatu. Terang Marlin. Mulai sekarang kamu pikirkan baik-baik ide mama tadi. Itu semua demi kamu. Jika kamu ingin hidup dengan kekuasaan, pasti kau akan setuju. Kecuali kalau kau ingin hidup melarat. Kini Haidar terdiam. Ia belum bisa berkata-kata. Kembali ke masa sekarang. Jadi selama ini aku menikah dengan kakak kandungku sendiri? Tanya Orol dengan suara terbata. Ia begitu syok setelah mendengar pengakuan Haidar. Ya. Jawab lirih Haidar. Kamu keterlaluan, Mas. Jika kamu mengetahuinya dari awal, kenapa kamu melakukannya? Teriak Orol. Ia tak bisa mengendalikan emosinya. Perasaannya kini bercampur aduk. Maafkan aku, Rel. Tapi percayalah, aku benar-benar mencintai kamu, Rel. Aku sangat. Plak. Orel menampar pipi Haidar. Memotong ucapan Haidar. Kamu gila, Mas. Kamu benar-benar gila. Makinnya. Ia hanya bisa berkata seperti itu karena saking syoknya dengan ucapan Haidar. Setelah itu, ia masuk ke dalam mobil. Ia melajukannya pergi begitu saja. Kamu mau kemana, Rel? Lantang Haidar. Orol tak menggubris, ia tetap saja pergi. Padahal Haidar sudah sempat berusaha mengejarnya. Berukak. Begitu langkahnya terhenti, Haidar menjatuhkan tubuhnya ke bawah. Karena sedari tadi sebetulnya kedua kakinya sudah terasa lemas. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Lirihnya. Ia sambil mengusap kasar wajahnya. Ia samar-samar terisak. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Rupanya Ririn. Wanita itu tengah berlari ke arah Haidar. Mas, kamu tak apa-apa? Ririn duduk berjongkok untuk mengimbangi posisi Haidar. Kamu tenang saja, Mas. Masih ada aku. Aku tak akan ninggalin kamu. Ririn merengkuh pundak Haidar. Cukup, Rin. Haidar mengibaskan tangan Ririn. Aku sudah bilang, kan? Hubungan kita sudah berakhir. Aku sudah tak memiliki perasaan terhadap kamu. Jadi kamu tak perlu menaruh harapan lagi sama aku. Pergilah. Carilah laki-laki yang bisa membahagiakanmu. Jangan pernah menungguku lagi. Tutur Haidar sambil beranjak berdiri, meski terlihat begitu kesusahan. Ia berjalan tertatih-tatih menuju ke mobilnya. Ia masuk ke dalam. Sedang Ririn, ia masih duduk berjongkok seperti semula. Ia sedang merasakan kehancuran hatinya. Tentu karena kata-kata Haidar yang baru saja. Bram. Haidar melajukan mobilnya. Pergi meninggalkan parkiran hotel, menuju ke jalan besar. Di sepanjang jalan, Haidar pun terisak. Selain karena ia telah kehilangan segalanya, juga karena ia telah kehilangan Orol. Dert. Handphonenya bergetar. Haidar langsung merogoh benda pipihnya tersebut dari saku celananya. Rupanya ada begitu banyak pesan, dan begitu banyak panggilan tak terjawab. Haidar melihat satu persatu pesan-pesan tersebut sambil terus mengemudi. Apakah insiden di pesta tadi benar, Pak? Apakah benar Bapak terlibat skandal? Maaf, Pak. Saya ingin membatalkan kontrak kerja sama kita. Selamat malam, Pak. Gawat, Pak. Ada beberapa perusahaan yang memutus kontrak kerja sama kita. Saya sangat kecewa sekali dengan Bapak. Pak, saya ingin melaporkan,
Harga saham perusahaan kita jadi anjlok drastis gara-gara skandal Bapak. Haidar tak meneruskan membaca pesan-pesan tersebut. Pesan dari para rekan bisnis, juga dari para anak buahnya. Semuanya membicarakan tentang masalah yang ada di pesta tadi. Kini Haidar memasukkan kembali handphonenya ke dalam kantong celana. Setelah itu, ia berteriak sekencang-kencangnya, mengungkapkan apa yang tengah dirasakannya saat ini. Ia merasa segalanya telah benar-benar hancur. Dert, handphone Layam bergetar. Laki-laki rem aja itu yang semula tengah tiduran di kamar, langsung beranjak. Ia meraih benda pipihnya. Layam tersenyum kecil begitu melihat siapa yang tengah menghubunginya. Rupanya Oral. Ia pun segera menerimanya. Halo, Nyonya. Bagaimana rencana Nyonya? Apakah berjalan lancar? Layam langsung menanyakan hal tersebut. Hex. Tetapi bukannya menjawab, Oral malah terdengar menangis di ujung telepon. Nyonya kenapa? Kenapa Nyonya menangis? Layam langsung khawatir. Apakah rencana Nyonya gagal? Apakah tidak berjalan dengan lancar? Tebaknya. Bukan seperti itu, Layam. Rencanaku berhasil, Layam. Bahkan sangat berhasil. Lalu kenapa Nyonya menangis seperti ini? Aku sedang benar-benar syok, Layam. Ada sebuah kenyataan yang membuatku terkejut. Apa itu, Nyonya? Oral tak langsung menjawab, ia masih terisak. Apa Nyonya? Desak Layam. Ternyata Mas Haidar adalah... Tiba-tiba suara Oral terhenti. Berganti sebuah teriakan yang melengking. Lalu sebuah suara dentuman yang begitu keras. Nyonya! Nyonya kenapa? Nyonya? Layam begitu panik. Sayangnya. Tut, tatit, tut. Panggilan Oral terputus begitu saja. Kini dengan gerakan tergesa-gesa, Layam turun dari tempat tidurnya. Ia meraih jaket, dompet, dan mengenakan sepatunya. Setelah itu, dengan berlari ia meninggalkan kamar, juga meninggalkan apartemen. Ia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Oral. Setengah jam kemudian, pit. Haidar menekan tombol password pintu. Begitu terbuka, ia masuk ke dalam. Suasana begitu sepi. Sepertinya tak ada siapa-siapa di apartemen ini. Sudah kuduga, Oral tak mungkin pulang ke sini. Lirih Haidar. Nada suaranya penuh dengan perasaan sedih dan kecewa, juga perasaan pasrah. Haidar berjalan tertatih menuju ke kamar. Ia masih berharap Oral tengah berada di ruangan tersebut. Tetapi nihil, kamarnya kosong tak ada siapa-siapa. Haidar segera menjatuhkan diri ke atas tempat tidur. Ia duduk dengan menyangga kepalanya yang terasa berat. Ia diam sejenak dengan posisi tersebut. Tetapi kemudian, ia melirik ke permukaan tempat tidur di sampingnya. Ia menggerakkan tangannya untuk menyentuh permukaan itu. Permukaan yang biasanya ditempati oleh Oral tidur. Apakah aku masih bisa melihatmu tidur di ranjang ini, sayang? Tuturnya. Ia berkata sambil menangis. Dert. Handphonenya lagi-lagi bergetar. Kali ini suara panggilan masuk. Dengan gerakan malas-malasan, Haidar merogohnya dari kantong celana. Ia membuka, pasti yang berusaha menghubunginya adalah salah satu rekan bisnisnya. Ia hampir membiarkannya saja. Tetapi ternyata bukan. Yang menghubunginya bukan dari telepon selular. Dan ia sama sekali tak mengenali nomor tersebut. Maka dengan terpaksa ia pun menerimanya. Halo! Sapa Haidar dengan suara lirih dan datar. Halo! Apakah benar Anda yang bernama Bapak Haidar? Balas seorang wanita di ujung telepon. Benar, saya Haidar. Anda siapa ya? Haidar balas bertanya. Saya salah satu perawat di Rumah Sakit Kasih Sejahtera. Saya ingin mengabarkan sesuatu pada Bapak.
Kabar apa ya, Mbak? Tiba-tiba perasaan Haidar begitu tak mengenakan. Apa benar Bapak suami dari Nyonya Oral? Iya, saya suaminya, Mbak. Begini, Pak. Beberapa saat yang lalu Nyonya Oral mengalami kecelakaan tunggal di jalan Stecu-Stecu. Dan sekarang beliau sedang ditangani di rumah sakit kami. Apa? Oral kecelakaan? Haidar begitu terkejut.